Seruan tiba-tiba dipancarkan dari mulut Xiao Yan saat dia melompat ke lubang yang dalam. Sesaat sebelumnya, dia sepertinya samar-samar merasakan perasaan pemanggilan yang sangat samar dan tidak diketahui dari jauh di bawah. Angin panas dan liar bersiul melewati telinga Xiao Yan saat tubuhnya jatuh ke dalam lubang. Saat dia mendekati dunia magma bawah tanah, udara di sekitarnya juga menjadi jauh lebih panas. Api hijau giok samar mengalir dari tubuh Xiao Yan, mengisolasi suhu tinggi dunia luar. Tatapannya menatap warna merah murni di bawah, dan dia dengan lembut menghirup udara. Sebuah peringatan diam-diam muncul di dalam hatinya. Tempat semacam ini bukanlah tempat yang digunakan untuk bermain. Sangat berbahaya di sini. Jelas tidak salah untuk berhati-hati. Perasaan pemanggilan samar sebelumnya berlanjut untuk sesaat sebelum tersebar dan menjadi tidak terlihat. Adegan aneh semacam ini menyebabkan Xiao Yan bertanya-tanya apakah itu ilusi. Xiao Yan terus turun sebentar sebelum matanya tiba-tiba melebar. Pada saat ini, hal yang muncul di depannya adalah dunia magma yang sangat luas, dan sepertinya tidak ada habisnya. Kolam magma merah terang yang besar memancarkan energi panas yang menyebabkan seseorang merasa asfiksia. Meskipun seseorang berada di dekatnya, udara panas menyebabkan seseorang mengalami kesulitan bertahan. Gelembung besar melonjak keluar dari magma dan muncul di permukaan. Akhirnya, mereka meledak satu persatu. Gelombang udara panas, disertai asap putih, menyebar darinya. Uap yang berasal dari bawah tanah memiliki panas yang mengejutkan dan bau yang membuat orang tidak nyaman. Ada desas-desus bahwa uap semacam ini mengandung semacam racun api yang akan menyebabkan seseorang cukup banyak masalah jika seseorang menyerapnya ke dalam tubuh seseorang. Sebuah pikiran melewati hati Xiao Yan saat sayap tulangnya yang seperti batu giok perlahan menyebar dari punggungnya. Sayapnya dengan lembut mengepak dan menstabilkan tubuhnya di atas dunia magma. Tatapan Xiao Yan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat tubuhnya tetap melayang di udara. Dunia magma ini sama seperti ketika dia meninggalkannya saat itu. Itu sunyi senyap dan tidak mengandung sedikit pun aura kehidupan. Yang tersisa hanyalah suara gema kecil dari gelembung magma yang meledak, yang menyebabkan tempat ini menjadi lebih tenang. Magma sangat kental, sehingga biasanya tidak akan membentuk gelombang magma. Bagaimanapun, semua yang ada di tempat ini memberi seseorang perasaan diam. Jika seseorang tinggal di tempat ini untuk waktu yang lama, kemungkinan karakter seseorang akan menjadi aneh dan menarik diri. Beruntung Xiao yang telah turun ke keadaan mendekati kematian saat itu dan tidak menyadari situasi di dunia luar. Kalau tidak, beberapa tahun itu akan sulit untuk bertahan. Xiao Yan merasa agak lega saat memikirkan hal ini. Setelah penyelidikan di mana dia tidak menemukan sesuatu yang salah, dia akhirnya mengepakkan sayap tulangnya dan sampai di suatu tempat di samping dinding gunung. Dia menarik penguasa Xuan berat dan pergelangan tangannya bergerak cepat. Fragmen batu terbang dan lubang setinggi 10 kaki dengan cepat muncul di dinding gunung yang keras. Xiao Yan dengan mudah membuat gua kecil di mana dia bisa beristirahat dengan bantuan suhu tinggi dari api teratai mengkilap. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan tidak segera mendarat di magma dan berlatih, 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Sebaliknya, dia duduk bersila di dalam gua gunung dan secara bertahap menutup matanya. Setelah itu, ia memasuki kondisi pelatihannya. Setelah Xiao Yan masuk ke kondisi pelatihannya, ruang di sekitarnya segera mulai sangat berfluktuasi. Energi merah terang yang bisa dilihat dengan mata telanjang melonjak ke segala arah. Akhirnya semua itu berjuang untuk bergegas ke tubuh Xiao Yan. Saat energi merah terang ini mengalir ke tubuh Xiao Yan, matanya yang tertutup tiba-tiba terbuka. Kegembiraan liar dan kehikmatan melintas di dalamnya. Tingkat energi yang memenuhi tempat ini jauh melebihi harapannya. Namun, kekerasan liar di dalam energi juga melebihi harapannya. Jika seseorang menyerap terlalu banyak energi seperti itu, kemungkinan itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Selain itu, pengaruh seperti itu adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak bisa terima bahkan jika dia akan mendapatkan kecepatan pelatihan yang jauh melebihi kecepatan biasanya. Beruntung saya sudah siap. Xiao Yan tersenyum setelah merenung sejenak.
dia menjentikan tangannya dan sekelompok api hijau giok naik. Akhirnya, klaster itu benar-benar menutupi tangannya. Xiao Yan menggunakan tangannya yang lain untuk menjentikan jarinya saat nyala api muncul. Beberapa item muncul di depannya. Akhirnya, di bawah kendalinya, barang-barang ini dibiarkan tergantung di udara. Beberapa item ini termasuk dalam kategori bahan obat dan tubuh mereka memancarkan rasa dingin. Sekilas dan orang bisa mengatakan bahwa ramuan obat ini mengandung energi tipe es atau tipe air. Mata Xiao Yan melirik sekilas sebelum melambaikan tangannya. Beberapa bahan obat afinitas dingin mendarat di dalamnya. Saat ini dia adalah seorang alkemis tingkat 6 asli. Jika dia memperbaiki pil obat biasa, dia akan bisa melakukannya seperti Yao Lao di mana dia menggunakan telapak tangannya sebagai kuali dan memperbaiki bahan-bahan yang dia inginkan. Di bawah kendali kekuatan spiritual Xiao Yan, beberapa jenis bahan obat afinitas dingin dengan cepat disempurnakan. Cairan putih kental yang dingin perlahan muncul. Kali ini, Xiao Yan tidak memperbaiki pil obat. Sebaliknya, barang-barang itu hanya hal-hal untuk membantu pelatihan seseorang. Itu seperti beberapa hal yang telah disempurnakan Yao Lao untuk membantunya berlatih ketika dia pertama kali pergi saat itu. Oleh karena itu, ini tidak menghabiskan terlalu banyak waktu. Setelah hanya 10 menit atau lebih, kotoran di dalam kolam cairan dingin benar-benar dikeluarkan. Cairan sebening kristal dan dingin berlama-lama di dalam nyala api. Xiao Yan membalik tangannya dan botol giok kecil muncul. Setelah itu, dia memiringkan botol dan beberapa darah cair dingin berwarna merah terang mengalir keluar. Akhirnya, itu jatuh ke dalam nyala api dan bergabung dengan cairan dingin lainnya. Setelah penggabungan keduanya, warna cairan juga berubah. Setelah dipanggang oleh api hati teratai mengkilap, cairan putih pucat yang kental akhirnya terbentuk. Rasa dingin terpancar keluar darinya, menghalangi suhu panas di sekitarnya. Melihat penyempurnaan yang berhasil, nyala api hijau giok di tangan Xiao Yan juga secara bertahap tersebar. Dia memberi isyarat dengan jarinya dan cairan kental berwarna putih samar jatuh ke dalam botol giok. Setelah menyelesaikan penyempurnaan ini, Xiao Yan dengan cepat melepas pakaiannya, dan menuangkan cairan dingin ke tubuhnya, menutupi setiap incinya. Perasaan sedingin es segera menutupi tubuhnya ketika cairan dingin tersebar di atasnya. Kulitnya yang awalnya berapi-api dan panas dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Di bawah kedinginan itu, bahkan Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi tanpa sadar menggigil. Setelah itu, dia sekali lagi menyilangkan kakinya dan duduk di tanah. Sementara rasa dinginnya masih padat, dia memasuki kondisi pelatihannya. Saat Xiao Yan memasuki mode pelatihannya, energi afinitas api di sekitarnya segera tampak terseret saat melonjak ke arah Xiao Yan ke segala arah. Kali ini, energi seperti zat merah terang akan bertabrakan dengan cairan dingin yang menutupi tubuhnya sebelum bisa melakukan kontak. Panas dan dingin bertabrakan satu sama lain, dan kekuatan obat yang terkandung dalam dingin dengan cepat menyelesaikan kekerasan liar dalam energi panas. Setelah itu, sejumlah besar energi murni dituangkan ke tubuh Xiao Yan. Pikiran Xiao Yan melihat energi panas yang masuk seperti segerombolan. Dia merasakan kekerasan yang melemah di dalam sulit dideteksi. Baru kemudian dia menganggukkan kepalanya dengan puas. Setelah itu, dia mengendalikan energi afinitas api yang sangat besar ini dan perlahan-lahan mengedarkannya melalui jalur mantra api. Akhirnya, itu berubah menjadi gelombang douki murni yang kuat yang bergabung ke dalam wadah tubuh Xiao Yan yang telah diperluas kemarin. Kepadatan energi afinitas api di dunia magma memberi Xiao Yan kejutan yang menyenangkan. Selain itu, kekerasan liar di dalam energi diselesaikan oleh cairan dingin dan dia bisa menyerap energi tanpa rasa takut. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan memiliki keyakinan bahwa dia akan sekali lagi melakukan terobosan untuk menjadi bintang 6 Do Huang dalam waktu 3 bulan. Pelatihan pertama Xiao Yan di dunia magma tidak berlangsung lama. Sekitar 1 jam kemudian, mata Xiao Yan yang tertutup rapat perlahan terbuka. Panas yang membara melintas di matanya yang hitam pekat. Seteguk udara panas mengikuti tenggorokannya sebelum perlahan tersebar. Xiao Yan mengencangkan tinjunya sedikit dan merasakan perasaan penuh di dalam tubuhnya. Sudut mulutnya tanpa sadar terangkat menjadi senyum tipis.
Tempat ini memang sangat cocok untuknya. Dia hanya berlatih kurang dari 1 jam tapi samar-samar dia bisa merasakan Douki di dalam selnya maju. Jika ini berlanjut untuk jangka waktu yang lama, kemajuannya pasti akan sangat menakutkan. Namun, satu-satunya kelemahan adalah suasana di tempat ini benar-benar terlalu sepi. Jika dia ingin berlatih untuk jangka waktu yang lama, dia harus bersiap untuk kesepian. Pelatihan pada awalnya adalah masalah yang sangat pahit. Jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan yang sulit ditandingi oleh orang biasa, seseorang harus berusaha keras untuk dijangkau orang lain. Tidak akan pernah ada kekuatan yang datang tanpa alasan di dunia ini. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan, yang mengalami banyak hal, telah lama belajar. Oleh karena itu, meskipun dia tahu bahwa pelatihan di tempat ini sangat sulit, dia masih memilih untuk melakukannya tanpa ragu-ragu. Xiao Yan akhirnya mulai berlatih, 6 penggaris mengalir tubuh bersama, setelah membiasakan diri dengan dunia magma sepanjang hari. Lingkungan di tempat ini benar-benar sempurna ketika digunakan untuk pelatihan. Pelatihan awal secara alami adalah yang paling sulit. Karena, 6 penggaris mengalir tubuh bersama, adalah kelas tinggi, sulit untuk berlatih. Namun, beruntung bakat pelatihan Xiao Yan unik. Selain itu, ia memiliki jejak spiritual dalam gulungan itu untuk mengajarinya, memungkinkannya untuk menyimpan cukup banyak jalan memutar dalam pelatihannya. Oleh karena itu, setelah berlatih dengan sengit selama beberapa hari di dunia magma dan mengalami banyak bahaya magma menyentuh tubuhnya, dia secara bertahap mendapatkan pemahaman sederhana. Dia sudah bisa mencapai tahap ini ketika dia menampilkannya. Meskipun masih ada jarak yang jauh untuk berhasil menguasainya, mampu mencapai level seperti itu dalam beberapa hari saja sudah sangat bagus. Selama Xiao Yan diberi waktu yang cukup, penguasaan awal, 6 penggaris mengalir tubuh bersama bukanlah hal yang mustahil. Dunia magma yang sunyi senyap tidak memiliki konsep waktu apapun. Namun, Xiao Yan juga tahu bahwa sudah sekitar 10 hari sejak dia memasuki tempat ini. Dia telah memperoleh cukup banyak selama 10 hari ini. Tidak hanya kekuatannya telah stabil dengan kuat di tingkat bintang 5 Dou Huang, tapi dia bahkan lebih akrab dengan 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Selain itu, setelah periode adaptasi ini, Xiao Yan juga menjadi semakin nyaman dengan dunia magma ini. Setelah adaptasi ini, perasaan pemanggilan misterius yang samar-samar dirasakan Xiao Yan saat dia tiba sekali lagi muncul. Kali ini, inderanya bahkan lebih jelas. Setelah penyelidikan yang cermat, dia terkejut menyadari bahwa target pemanggilan sepertinya adalah api hati. Jatuh di tubuhnya. Dunia magma merah terang dipenuhi dengan keheningan yang mematikan. Tampaknya hampa dari jejak kehidupan. Magma yang luas dan tampaknya tak berujung itu seperti genangan air tenang yang bahkan tidak membentuk riak sedikit pun. Keheningan sepertinya menutupi setiap inci dunia magma ini. Ledakan. Suara rendah dan dalam tiba-tiba muncul di dunia magma yang tenang ini. Segera, magma kental itu sepertinya diaduk oleh sesuatu saat mulai naik dan turun dengan marah. Gelombang api magma yang sangat besar bersiul dan naik sebelum akhirnya jatuh, menembakkan aliran magma ke segala arah sambil memancarkan ledakan keras. Sesosok manusia berdiri di atas magma di bawah siulan gelombang api magma. Tubuhnya telanjang dan lapisan putih, cairan kental menutupi kulitnya yang terbuka. Pada saat ini, tangannya memegang penggaris besar dan berat sementara dia menari dengan cepat. Banyak busur yang dalam terbentuk. Mengikuti tarian penguasa berat, sosok penguasa terus-menerus dengan cepat menyebar dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Magma yang mendarat dengan ledakan dengan cepat dipantulkan ke samping ketika melakukan kontak dengan sosok penguasa yang seperti jaring. Tokoh-tokoh penguasa padat saat mereka menari, tampaknya telah ditumpangkan satu sama lain oleh jumlah yang tidak diketahui. Mereka memblokir aliran magma yang masuk tanpa membiarkannya masuk. Pertahanan padat ini benar-benar membuat orang tidak bisa berkata-kata. Gelombang api magma yang berat mendarat dengan keras dan melesat keluar, membentuk aliran magma yang meresap ke udara. Setelah itu, perlahan-lahan menjadi tenang. Sosok manusia yang berdiri di atas magma juga terengah-engah dan perlahan menghentikan tarian sosok penguasa itu. Ketika sosok penguasa terakhir menghilang, itu mengungkapkan wajah seorang pemuda.
Wajah ini dipenuhi dengan kegembiraan dan kelelahan. Itu Xiaoyan, yang telah memasuki dunia magma untuk berlatih. Penguasa berat Xiaoyan berhenti menari. Dia menyeka keringat dari dahinya. Jenis momentum yang dibutuhkan ketika gelombang magma setinggi 10 kaki menghantam sangat menakutkan. Itu benar-benar memaksa seseorang untuk memusatkan semua perhatiannya. Jika tidak, jika aliran magma panas itu mendarat di tubuh seseorang, kemungkinan daging seseorang akan segera berubah menjadi daging panggang. Xiaoyan menghentikan pelatihannya. Baru kemudian dia merasakan gelombang mati rasa yang ditularkan dari tangannya. Dia menundukkan kepalanya dan melirik penguasa Xuan berat, hanya untuk melihat bahwa itu ditutupi dengan magma. Suhu panas mengikuti tubuh penguasa dan menyebar, menyebabkan tangannya menjadi panas berapi-api. Namun, beruntung suhu kecil ini tidak dianggap sebagai masalah bagi Xiaoyan. Tatapannya beralih kembali ke tubuhnya saat dia tanpa sadar sedikit mengernyit. Orang bisa melihat bahwa tubuh Xiaoyan, yang ditutupi dengan cairan dingin, saat ini memiliki beberapa bintik merah terang. Jelas, beberapa gelombang magma telah menerobos sebelumnya. Namun, beruntung ada penutup cairan dingin yang menghentikannya dari menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada tubuhnya. Meskipun tidak ada bahaya besar, itu juga menunjukkan bahwa 6 penggaris mengalir tubuh bersama, Xiaoyan belum berhasil dikuasai. Menurut apa yang tertulis di gulungan itu, seseorang yang ingin menguasai 6 penggaris mengalir tubuh bersama setidaknya harus bisa memasuki gelombang magma ini sesuka hatinya tanpa sedikit pun magma menyentuhnya. Lagi pula, ketika seseorang bertarung dengan orang lain di masa depan, kehadiran celah di pertahanan seseorang tidak akan memungkinkan beberapa tetes magma masuk secara diam-diam. Sebaliknya, itu akan berakibat fatal Douki. 6 penggaris mengalir tubuh bersama ini memang tidak semudah yang aku harapkan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan dengan lembut menghela nafas. Tentu saja, Xiaoyan, yang tidak puas dengan kecepatan pelatihannya ini, tidak menyadari bahwa bisa berlatih 6 penggaris mengalir tubuh bersama, sedemikian rupa dalam 15 hari yang singkat ini, adalah sesuatu yang sangat sulit dicapai. Bahkan dengan bakat pelatihan Xiaoyan seharusnya dia tidak menggunakan penggaris berat untuk memulai. Menemukan lokasi pelatihan yang sempurna, dan memiliki pengajaran jejak spiritual ini tidak akan mungkin terjadi. Bagaimanapun, terlepas dari bagaimana orang mengatakannya, ini adalah keterampilan Dou kelas D. Jika seseorang bisa menguasainya dengan mudah, itu akan tampak agak kekanak-kanakan. Orang bisa menebak ini dengan memikirkan seberapa banyak Xiaoyan telah menderita untuk berlatih tingkat di tingkat rendah, tsunami pembelah api. Xiaoyan mengembalikan penguasa Xuan berat di tangannya ke cincin penyimpanannya. Jari-jari kakinya menekan magma dan sepasang sayap tulang sebening kristal menjulur keluar. Mereka mengepak dan tubuhnya melintas di atas magma, dan terbang ke gua di dinding gunung. Sudah setengah bulan sejak Xiaoyan memasuki dunia magma ini. Selama setengah bulan ini, dia pada dasarnya tidak mengambil setengah langkah keluar. Dia hanya sesekali menuju ke lubang dan melapor ke tetua, yang berjaga-jaga, untuk menghindari mereka berpikir bahwa dia telah mengalami beberapa kecelakaan di bawah. Setengah bulan pelatihan tak kenal lelah di mana makanan dan tidur dilupakan mungkin pahit dan kesepian, tetapi efeknya sangat jelas. Saat ini, Douki di tubuh Xiaoyan menjadi semakin kaya. Menurut indranya, dia sudah secara bertahap bergerak menuju level bintang 6 Dou Huang. Selain itu, dia tidak tahu apakah itu karena energi afinitas api yang sangat murni atau apa, tapi Xiaoyan telah menemukan bahwa Douki di dalam tubuhnya sepertinya menjadi jauh lebih panas. Tentu saja, dia juga mendapatkan hadiah untuk menjadi lebih akrab dengan 6 penggaris mengalir tubuh bersama. Meskipun saat ini dia tidak dapat dianggap telah menguasainya, setidaknya dia jauh lebih baik sekarang daripada ketika dia mulai mempraktikkannya. Xiaoyan menahan gelombang rasa sakit di sekujur tubuhnya saat memasuki gua. Dia segera duduk bersila dan dengan cepat memasuki kondisi pelatihannya. Selama periode pelatihan ini, dia telah menemukan bahwa setiap kali dia berlatih, 6 penggaris mengalir tubuh bersama, tingkat penyerapan tubuhnya akan sangat tinggi. Dia bahkan bisa samar-samar mendengar sel, tulang, pembuluh darah,
otot, dan banyak organnya memancarkan gelombang suara lapar ketika energi afinitas api yang kuat memasuki tubuhnya. Kemajuan kekuatannya menyebabkan Xiao Yan mengalami semacam kesepian yang sulit ditahan. Saat ini, dia akan menuju ke dataran tengah tempat para ahli berkumpul, tempat di mana naga dan harimau bersembunyi. Itu bukan wilayah Black Corner, dan itu bukan Kekaisaran Jiama. Di dua tempat ini, Xiao Yan mungkin bisa mengandalkan kekuatannya saat ini untuk bertahan hidup. Di tempat itu, bagaimanapun, dia tidak akan bisa bertahan hidup. Selain itu, mencoba untuk mendapatkan 10 besar dalam apa yang disebut pengumpulan pil yang diadakan oleh Menara Pil bukanlah hal yang mudah. Setelah semua, menjadi pertemuan alkemis berlapis emas untuk seluruh benua Douki berarti banyak jenius penyulingan obat akan berkumpul di panggung bernama pengumpulan pil. Ingin menonjol dari orang-orang yang memiliki bakat alkemis yang mengejutkan tidak mungkin kecuali seseorang memiliki kemampuan asli. Meskipun bakat penyulingan obat Xiao Yan luar biasa, dia tidak berani meremehkan pengumpulan pil itu, di mana bahkan Yao Lao telah berpartisipasi. Ini adalah motivasi terbesar Xiao Yan untuk menahan kesepian dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, hanya dengan mendapatkan 3.000 api yang membakar, dia bisa membatalkan titik racun iblis di dalam tubuhnya serta menyelamatkan Yao Lao dan ayahnya. Mata Xiao Yan, yang mengandung kelelahan, sekali lagi menjadi ditentukan saat pikiran-pikiran ini melintas di dalam hatinya. Matanya perlahan tertutup, dan dia melanjutkan latihan pahit. Tidak ada konsep waktu di dunia magma yang tenang. Namun, Xiao Yan bisa dengan jelas merasakan pertumbuhan kekuatannya. Selain itu, pelatihan, 6 penggaris mengalir tubuh bersama, secara bertahap jatuh di jalurnya. Semuanya berjalan dengan tertib. Menurut kecepatan ini, Xiao Yan akan bisa mengisi kelas Dou Huang bintang ke-6 dalam 2 bulan lagi. Selama periode waktu ini, niat pemanggilan yang tidak diketahui juga muncul lebih sering. Hal ini menyebabkan Xiao Yan merasa ragu. Saat ini, dia yakin bahwa memang ada beberapa barang misterius jauh di dalam magma yang memanggil api hati jatuh di tubuhnya. Meski yakin, Xiao Yan tidak berani bertindak sembarangan. Dunia magma ini mungkin benar-benar sunyi tapi Xiao Yan samar-samar merasakan aura berbahaya dari dalamnya. Dia pada dasarnya menghabiskan periode pelatihan waktu ini di bidang ini, takut bahwa dia tidak akan dapat melarikan diri jika terjadi perubahan tak terduga. Ledakan. Gelombang api magma yang sangat besar jatuh sebelum akhirnya membawa suara keras yang bergema di dalam ruang ini. Xiao Yan telanjang berdiri di dalam gelombang api ini. Penguasa Xuan berat di tangannya menari sementara wajahnya tampak serius. Di bawah orbit tarian yang mendalam, sosok penguasa terus-menerus muncul di sekitar tubuhnya. Itu tampak seperti jaring yang benar-benar melilit tubuhnya. Magma yang datang menabrak akan dengan lembut didorong ke samping oleh kekuatan yang terkandung dalam sosok penguasa. Melihat dari kejauhan, tampak seolah-olah ada pusaran air yang diciptakan oleh sosok penguasa di dalam gelombang api. Magma yang tersebar ke bawah akan ditembakkan ke samping ketika melakukan kontak dengan pusaran air sosok penggaris. Pertahanan padat di mana bahkan angin tidak bisa menembus memang menunjukkan sesuatu yang layak dipuji. Xiao Yan, yang penguasanya menari di dalam gelombang api, tiba-tiba menghubungkan matanya. Tangisan lembut meletus dari ujung lidahnya, dan tangannya tiba-tiba berhenti di penggaris yang berat itu. Penguasa Xuan berat bergetar dengan cepat saat pertahanan figur penguasa menghilang dan beberapa gambar muncul satu demi satu. Api yang mengamuk. Tangisan bergema di dunia magma. Dua cahaya api setinggi 400 kaki saling bersilangan saat mereka keluar dari penguasa Xuan berat. Mereka seperti jaring penggaris yang agak kasar yang melesat keluar. Kekuatan kuat yang meletus pada saat itu merobek gelombang magma berat di depannya. Ledakan. Magma yang melesat ke segala arah tiba-tiba jatuh, menciptakan aliran magma yang besar. Api hijau giok melingkar samar menyebar dari tubuh Xiao Yan, menghalangi aliran magma. Sukacita melonjak ke mata Xiao Yan saat dia menghadapi magma mendidih ini. Mampu melepaskan, 6 penggaris mengalir tubuh bersama, berarti bahwa ia dapat dianggap memiliki penguasaan awal. Pencapaian ini diperoleh dalam waktu kurang dari sebulan.
Kecepatan seperti itu dianggap sangat cepat. Kemungkinan bahkan Xiao Yan sendiri tidak pernah mengharapkan ini. Xiao Yan menghirup udara panas dalam-dalam, membuka bibirnya, dan tersenyum. Dia baru saja akan kembali ke gua untuk beristirahat ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Hampir seketika, dia menundukkan kepalanya secara tiba-tiba dan menatap tajam ke laut magma yang tak berdasar. Sebelumnya, wilayah dalam magma telah memancarkan summon lain. Selain itu, kekuatan pemanggilan kali ini lebih kuat dari waktu lainnya. Di bawah. Apa yang ada di sana? Mengapa itu bisa menyebabkan api hati? Jatuh bereaksi begitu banyak? Mata Xiao Yan berkedip. Ekspresinya juga sedikit berubah. Dia menjadi penuh rasa ingin tahu karena pemanggilan yang tidak diketahui selama periode waktu ini. Namun, dia tidak mau menyelidiki secara acak karena kehati-hatiannya. Hari ini, bagaimanapun, dia agak tertarik. Mungkin, akan ada beberapa hal tak terduga di bawah ini. Saat ini, dia akan mengambil risiko sekali.